Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Sekarang saya lagi ada di Kecamatan Mojoagung. Ini lurus arah Surabaya, sementara belakang saya ini arah Jombang. Saya mau ajak teman-teman untuk bikin video jalan-jalan menuju ke beberapa tempat wisata di Wonosalam. Nah, kita mulai perjalanannya dari sini, tapi nanti videonya tidak kita akhiri di dalam tempat wisatanya ya. Kita hanya keliling-keliling saja untuk melihat suasana di lingkungan atau kawasan wisata di Wonosalam seperti apa. Nanti videonya kita buat beberapa bagian. Yang bagian pertama itu video jalur dari Mojoagung ini menuju ke Wonosalamnya. Oke, perjalanannya kita mulai dari sini. Barusan kita melewati alun-alun Mojoagung. Sekarang kita melewati desa Kademangan. Kemudian nanti di depan kita ada terminal Mojoagung. Kita harus belok kanan teman-teman, karena kalau lurus itu berarti mengarah ke Surabaya. Oke, ini dia pertigaannya atau lokasi beloknya. Jadi ancar-ancarnya di depan kita ini ada terminal, sebelah kiri ya terminalnya. Itu pas ada lampu merah itu teman-teman, itu belakangnya lampu merah itu terminal Mojoagung. Nah, pas di lampu merah ini kita belok kanan arah atau menuju ke Wonosalam, Jombang. Oke, kita belok kanan mengarah ke Wonosalam. Ini juga bisa menjadi jalur alternatif buat teman-teman yang pengen ke Malang, tapi lokasi Malangnya itu ada di Kasembon atau ada di Ngantang. Itu lebih cepat lewat sini teman-teman. Kalau kalian dari Surabaya ya, dari Surabaya atau dari Mojokerto mau mengarah ke Malang, bisa dicoba lewat sini, terutama Malang yang daerah barat, daerah Kasembon, daerah Ngantang atau sekitarnya. Jalannya menuju ke Wonosalam sekarang sudah lumayan lebar yang di Mojoagung. Mungkin teman-teman yang selama ini atau beberapa waktu ini tinggal di luar kota atau di luar negeri, belum pernah pulang atau belum pernah tahu kondisi Mojoagung menuju ke Wonosalam seperti apa. Nah, penampakan jalurnya seperti ini teman-teman. Di daerah Mojoagung, ini Mojotrisno atau apa, saya namanya lupa. Kalau keliru mohon dikoreksi. Nah, ini jalurnya sudah dicor kayak gini, sudah lumayan lebar. Termasuk jalurnya di Wonosalam sana juga sudah diperlebar. Cuma ini teman-teman, yang setelah Mojoagung sampai ke Mojodur, ini ada beberapa titik yang rusak dan sebenarnya perlu perbaikan, tapi sampai saat ini masih belum pernah disentuh oleh pemerintah. Sentuhannya bertahap ya, sedikit perbaikannya 1 kilo 2 kilo gitu, jadi nggak bisa langsung. Ini masih bagus, jembatannya di sini juga sudah diperlebar, sudah lumayan lebar ya. Ini bis 3 muat ini. Kalau ke kiri mengarah ke desa-desa, namanya saya juga nggak hafal. Kita tetap lurus mengarah ke Wonosalam, atau bisa juga ini jalur alternatif menuju ke Kediri. Kediri Kandangan sana ya. Nanti kalian bisa mengikuti jalan ini, nanti bisa lurus tembus ke Ngoro, Jombang, kemudian lanjut masuk ke wilayah Kandangan, Kediri. Daerah pertama di Kabupaten Kediri yang akan kalian masuki ketika melewati jalur ini teman-teman. Beda kalau dengan lewat Kertosono atau lewat Braan sana. Wilayah Kediri pertama itu yang kalian lewati Purwoasri namanya. Kemudian ada Papar. Setelah Purwoasri ada Kecamatan Papar. Sementara kalau di sini atau melewati jalur ini, nanti kecamatan pertama di Kediri yang kalian masuki itu adalah Kecamatan Kandangan. Lanjut kalau lurus itu Kasembon Malang, baru kemudian Ngantang Malang, Kecamatan Ngantang.
Sebelum sampai ke Batu, ada beberapa kecamatan di Malang yang harus kita lewati. Kalau dari sini juga, yaitu yang pertama adalah Kecamatan Kasembon, kemudian yang kedua Ngantang, yang ketiga Pujon, baru kemudian masuk Batu. Hanya ada 3 kecamatan, sedikit sekali, tapi luas banget ya wilayah Malang itu, sehingga walaupun 3 kecamatan itu mungkin kita bisa tempuh kalau menggunakan mobil itu paling cepat 1,5 jam teman-teman ya. Jadi saking luasnya wilayahnya Kasembon, Ngantang, sama Pujon. Kalau salah saya mohon koreksi juga ya, mungkin ada kecamatan lain yang belum saya sebut, saya nggak hafal. Cuman yang seingat saya, kalau ke Malang yang saya lewati hanya kecamatan-kecamatan itu dari Jombang ya. Saat ini kita berada di wilayah Kecamatan Mojowarno teman-teman. Nama desanya apa, ini saya coba untuk carikan petunjuk. Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Nah, di Wonosalam sudah ada bis seperti itu. Cuman ya itu, bis Damri yang disediakan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ya, mungkin sejak awal itu nggak begitu laku kalau ke sini. Mungkin karena terlalu banyaknya motor teman-teman ya. Padahal tidak ada saingannya itu kalau ke Wonosalam. Saingannya hanya motor pribadi ya. Bisnya nggak begitu laku. Ada 2 bis kalau nggak salah di sini. Ada 2 bis dan jamnya, rentang jamnya mungkin panjang, sehingga habis ada bis melintas gini kita nunggu bis lagi ada itu lama banget, mungkin bisa 2 atau 3 jam lagi, sehingga warga kalau mau mengandalkan bis untuk bepergian ke Wonosalam jadi alas-alasan. Akhirnya pilih naik motor, bisa langsung berangkat. Di sini juga banyak bangunan industri teman-teman ya. Daerah Mojoagung, Mojowarno yang mengarah ke Wonosalam ini, kanan kiri kita ini daerah atau bangunan-bangunan industri, terutama perusahaan modal asing atau PMA. Di sini banyak banget. Ini tumpahan atau luberannya dari Sidoarjo dan Mojokerto ya. Itu menumpah rezekinya masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Selain Jombang, di Nganjuk juga banyak itu kalau di Nganjuk. Alhamdulillah, setelah kita tadi melewati jalan yang lumayan bergelombang, sekarang kita berada di Desa Rejo Slamet. Ini jalannya sudah lumayan bagus. Baru diaspal beberapa pekan lalu ini. Baru diperbaiki beberapa pekan lalu. Aspalnya masih mulus dan hitam, belum ada markanya. Penampakan Desa Rejo Slamet, asri banget. Di kiri kita ini tanaman padi yang hijau dengan latar yang di belakang sana itu kaki Gunung Anjasmoro. Nah, kita ntar lagi mau naik ke sana teman-teman, ke lereng Gunung Anjasmoro. Kita mau keliling-keliling di sana, lihat kawasan wisata di Wonosalam saat libur hari raya ini seperti apa. Cuman kita nanti tidak masuk semua ya, mungkin yang kita masuki hanya 1 atau 2 tempat wisata, lainnya kita hanya keliling muter-muter saja. Plus nanti saya bisa tunjukkan insya Allah tempat-tempat kuliner. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan informasi butuh kuliner khas di Wonosalam di mana, nah nanti yang kita lewati akan saya tunjukkan. Lereng Gunung Anjasmoro sana teman-teman. Nanti kita naik ke sana. Jadi ini ngikuti jalan ini, kita agak muter ini.
Habis Desa Rejo Slamet, sekarang kita berada di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno. Habis Desa Japanan, ada lagi namanya Desa Mojodhuwur. Depan kita kantor Desa Japanan, ada di sebelah kiri ini, teman-teman. Ini dia kantor Desa Japanan. Namanya kayak Japanan di Gempol Pasuruan ya. Desa Japanan. Ada SD Japanan 2 sebelah kiri. Nah, kalau mau naik gunung, mau keliling Wonosalam kehabisan bahan bakar, di sini juga ada SPBU. Ini SPBU terakhir yang bisa kita temukan. Nanti lainnya hanya ada SPBU mini, teman-teman ya. Kalau nanti kehabisan bahan bakar di Wonosalam juga nggak perlu khawatir. Jadi ini SPBU terakhir sebelum kita naik ke lereng Gunung Anjas-Moro. Di atas nanti ada juga tempat beli bahan bakar, cuman yaitu SPBU-nya SPBU mini atau menggunakan botol-botol kecil itu, teman-teman, eceran. Apotik MJ Pharma. Jadi lumayan rame ya jalurnya ini, mungkin karena hari libur, banyak masyarakat yang pengen wisata ke Wonosalam. Kanan kita atau depan kita ini ada pertigaan. Kalau ke kanan mengarah ke Kecamatan Mojowarno, ini juga masuk wilayah Mojowarno sebenarnya. Jadi kiri kita ini ada pasar, rencananya ada pasar. Nah ini setelah pasar, kalau ke kanan mengarah ke Kecamatan Mojowarno, kalau lurus mengarah ke Wonosalam. Ada rawon sop iga sapi sebelah kiri. Nah, depan kita ini ada pertigaan. Kalau ke kanan itu mengarah ke Malang atau mengarah ke Kediri. Nah, kita ambil arah lurus mengarah ke Wonosalam. Ini pertigaan terakhir ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau ke Kediri atau ke Ngoro Jombang atau mau ke Malang, nanti di atas sana juga ada, cuman belok-belok nanti. Kalau di sini kalian bisa ngikuti jalan ini lurus nanti ya. Ya belok-belok juga sih, cuman ngikuti jalan besar itu aja. Nanti kalian bisa sampai Kediri Kandangan atau Kasembon Malang. Kita tetap arah lurus mengarah ke lereng Gunung Anjas-Moro di Kecamatan Wonosalam. Kalau cari tukang arca, nah kalian arca dari kayu ya, nah bisa pesen di sini nih. Termasuk foto wajah kalian itu juga bisa dibikinkan patungnya di situ, wajahnya bisa mirip nah, dari kayu, teman-teman. Kantor Desa Ngrimbi sebelah kiri tadi. Tayu. Oke, kita mulai menapaki tanjakannya Gunung Anjas-Moro di Kecamatan Wonosalam.
pom mini seperti yang saya ceritakan tadi itu. Banyak banget pom mini melayani warga kalau sewaktu-waktu kehabisan bahan bakar. Bisa di tempat tadi itu atau tempat yang lainnya, banyak banget. Ke kiri ini juga bisa, ke Wonosalam. Cuman ketemunya nanti di Panglungan namanya, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam. Sementara kalau jalur utamanya, ini jalan yang kita lewati ini. Sayang kanan kiri kita ini banyak pohon tebunya ya, sehingga view keindahan alamnya tidak begitu nampak nih kalau dari sini. View-nya dari atas keren banget. Terus nanjak di depan ini ada antrian berapa itu, ada 5 kendaraan atau 5 mobil yang antri, sementara kalau motor ada 4. BPP, Balai Penyuluhan Pertanian Bareng. Jadi ini wilayah Kecamatan Bareng, teman-teman. Masih belum masuk ke Wonosalam. Nanti pas jalur masuknya itu ada gapuranya nanti. Alhamdulillah kita bisa nyalip Hiace, sehingga jalannya nggak ketutupan lagi. Di Desa Ngrimbi ini ada salah satu candi yang terkenal, namanya Candi Ngrimbi. Itu candi peninggalan atau tempat persemayaman abu jenazahnya Ratu Tribuana Tunggadewi, Ratu Majapahit, teman-teman. Nggak main-main. Lokasi candinya ada di sisi kanan, cuman titiknya saya agak kurang hafal, nanti coba kita cek. Masih belum. Jalannya meliuk-liuk.
Candinya ada di kanan kita ini, Candi Arimbi atau Candi Rimbi. Ini candinya terbuat dari batu andesit. Barusan sudah kita lewati. Kanan Bareng juga, wilayah desa-desa di Kecamatan Bareng. Sesaat lagi kita akan masuk ke wilayah Kecamatan Wonosalam. Ini dia perbatasannya. Gapura masuk Wonosalam. Selamat datang di Wonosalam, Jombang. Ye, kita sudah nyampe teman-teman di kawasan wisatanya Jombang, yaitu Kecamatan Wonosalam. Ada banyak banget tempat wisata di sana. Di antaranya adalah apa itu? Kandang sapi. Terus kemudian ada duren-duren, ada dedurian park, ada banyu mili, dan masih banyak lagi. Jalannya meliuk-liuk, sementara saya ngantuk, teman-teman. I love Wonosalam. SMK Negeri Wonosalam sebelah kiri kita. Gria Duren ini salah satu pusat kuliner yang recommended kalau teman-teman pengen cari makanan makan siang, makan pagi atau makan malam. Gria Durian. Nah, ini dia salah satu rekomendasi kuliner. Ada salon ketan durian dan nasi jagung. Oke, kita sudah nyampe di Kecamatan Wonosalam, teman-teman. Sementara videonya kita akhiri sampai di sini dulu. Saya nyoba untuk bikin video bagian kedua ya, keliling ke desa-desa di Kecamatan Wonosalam. Terus nanti kita cari tempat-tempat wisatanya ada di mana saja.
sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.